pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa. Berdoa biasa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Aiswarai, Hadir. Azadira, Hadir. Aurel, Hadir. Elsa Fania, Hadir. Henry Maulana, Hadir. Kenya, Hadir. Reda, Hadir. Papa, Hadir. Siti Fatima, Hadir. Sofia, Hadir. Zelvin, Hadir. Aisyah, Hadir. Syafarida. Hadir. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang subtema manusia dan lingkungan. Di sini kita akan membahas tentang siklus air tanah dan petani. Coba Ibu mau satu siswa untuk membaca di siklus air tanah dan petani. Coba Reda maju. Ya. Siklus air tanah dan petani. Siklus air tanah dimulai saat air hujan jatuh ke bumi dalam peresep ke dalam pori-pori tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air terhadap ini kemudian tersimpan di antara lapisan batuan dan menjadi cadangan air tanah yang sangat berharga bagi para petani. Keberadaan air tanah ini adalah harta karun yang tersembunyi saat musim kemarau tiba dan sungai mulai mengering. Petani akan memanfaatkan sumur bor untuk mengambil air tanah tersebut guna menyirangi tanaman agar tidak layu dan mati. Keberlangsungan siklus air tanah sangat bergantung pada banyaknya pohon dan area hijau di sekitar lahan. Pertanian atau pepohonan membantu air hujan masuk lebih dalam ke tanah.
bukannya langsung mengalir hilang ke laut. Jika hujan atau area resapan rusak, cadangan air tanah akan menipis, sehingga petani akan kesulitan mendapatkan air untuk sawah mereka. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan sangat penting agar siklus air tetap lancar dan para petani bisa terus memanen hasil bumi dengan melimpah. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan infiltrasi? Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Infiltrasi adalah salah satu tahap krusial dalam siklus air yang seringkali tidak terlihat karena terjadi di bawah kaki kita. Sederhananya, infiltrasi adalah proses meresapnya air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori dan batuan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai manfaatnya bagi tanaman dan hewan ternak. Ibu mau tanya, kalau bagi manfaat bagi tanaman, air untuk apa? Ya, betul. Terus, ayo. Manfaat air bagi tanaman. Tanaman tidak hanya mengandalkan air hujan yang jatuh ke daun, tetapi justru lebih bergantung pada air yang ada di dalam tanah. Pertama, cadangan air. Infiltrasi menyimpan air di zona akar. Saat cuaca panas, tanaman tetap bisa tumbuh karena akarnya menyerap air tanah tersebut. Kedua, kesehatan tanah. Proses ini membantu membawa nutrisi dan mineral dari permukaan tanah ke bagian dalam dasar bisa diserap oleh akar. Ibu mau tanya, kalau tanaman tanpa air, apa akibatnya? Tanahnya kering. Oke, pintar. Terus manfaat bagi hewan ternak. Untuk apa? Supaya apa kalau minum? Secara tidak langsung, hewan ternak sangat bergantung pada kelancaran proses infiltrasi. Sumber air minum. Air yang meresap ke tanah akan mengisi mata air. Ada sungai, apalagi sumur, ya betul. Ada yang lain? Selain dari mata air, sungai, sumur. Jadi tanpa infiltrasi, sumber air bersih untuk minum ternak. Ibu mau tanya, kalau hewan ternak itu seperti apa? Hewan, ya sapi, apa lagi? Kambing, kucing, ayam. Nah, betul. Terus ketersediaan pakan atau kita itu umpan. Infiltrasi memastikan tanah tetap lembab sehingga rumput dan tanaman pakan ternak dapat tumbuh subur sepanjang tahun, bahkan saat curah hujan. Jadi udah paham kan, kalau tanpa air, kalau hewan ternak tanpa air bisa kalau tanaman berarti singkatnya, tanpa infiltrasi, air hanya akan mengalir di permukaan menjadi banjir lalu hilang ke laut, sehingga daratan akan menjadi gersang dan sulit untuk makhluk hidup. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya. Apa manfaat air di jenis usaha pertanian? Ya, manfaat air di jenis usaha pertanian untuk mengairi sawah agar padi tumbuh. Ada yang lain? Ya, Bu.
jenis usaha perikanan? Kalau untuk jenis perikanan, media hidup ikan di dalam kolam. Baca lagi, Pak. Di pertanyaan apa tadi ada manfaat pertanian, kan? Di sektor pertanian ada stabilitas produk intensitas tanam. Di sektor pertanian, air tanah adalah modal utama untuk menjaga produktivitas lahan, terutama di wilayah yang memiliki musim kemarau panjang. Ya, di sini kan banyak sawah-sawah deh. Kalau sawah-sawah tidak ada air yang mengalir, apa akibatnya? Kering. Apalagi? Tanaman mati. Yang keringnya apa? Tanah. Nah, oke. Pertama, peningkatan intensitas tanam. Dengan adanya akses air ke tanah seperti sumur, pantai atau sumur bor, petani tidak hanya bergantung pada air hujan. Ini memungkinkan petani untuk menanam sepanjang tahun, misalnya pola tanam padi, palawija yang secara langsung meningkatkan pendapatan tahunan mereka. Kedua, menghindari gagal panen atau puso. Ketersediaan air tanah yang stabil mencegah kerugian ekonomi besar akibat kekeringan. Biaya investasi yang dikeluarkan petani untuk benih dan pupuk tetap terlindung karena tanaman asupan air yang konsisten. Ketiga, kualitas hasil panen. Tanaman yang terhidrasi dengan baik dari air tanah cenderung menghasilkan buah atau biji dengan kualitas lebih baik sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi atau mahal. Terus yang kedua, sektor perikanan darat. Kontinuitas dan kualitas media hidup. Bagi pembudidaya ikan air tawar seperti apa kalau di air tawar? Ada kolam, tambak, kerambak. Air tanah seringkali menjadi sumber air yang lebih aman dan terkendali dibandingkan air sungai atau danau. Kalau biasa kita, kalau ada kolam apa yang dilihat? Ikan. Selain ikan, debit airnya. Stabilitas debit air, penurunan permukaan air pada musim kemarau dapat menyebabkan apa? Kalau kolam itu tidak ada air, Kering. iya kering, mengakibatkan ikan mati. Yang kedua, keamanan dari kontaminasi. Air tanah cenderung lebih bersih dari polutan permukaan atau patogen dibandingkan air sungai. Hal ini menekankan biaya operasional untuk obat-obatan ikan dan menurunkan angka kematian, yang berarti keuntungan bagi peternak lebih terjaga. Kalau di kolam-kolam apa lagi? Pengaturan suhu. Air tanah memiliki suhu yang relatif stabil. Kadang kan ada yang panas, ada yang dingin. Dalam skala ekonomi, stabilitas suhu sangat penting untuk mempercepat proses pertumbuhan ikan sehingga masa panen lebih singkat. Yang ketiga,
ekonomi mikro dan makro. Kalau dampak ekonomi mikro, petani dan peternak memiliki arus kas atau cash flow yang lebih pasti karena risiko kegagalan produksi akibat faktor iklim dapat diminimalisir. Yang kedua, makro. Jenis produksi lokal stabil, daerah tidak perlu mendatangkan komoditas dari luar yang biasanya lebih mahal, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi daerah lebih terus berputar. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah yang berkelanjutan melalui pelestarian area resapan atau infiltrasi adalah investasi ekonomi jangka panjang agar sektor primer ini kompetitif. Contoh, biasanya di sini kan ada sawah, ada kolam. Jadi intinya apa? Sama-sama menguntung apa tidak? Contoh ini sawah. Ini padi ya. Terus ada aliran sungai. Ini kolam ikan. Jadi kalau di sini, kalau ada sawah, terus ada kolam, sama-sama menguntungkan nggak? Jadi, apabila sungai ini kering, apa yang terjadi? Sawah kering, terus kolam kering. Jadi, bagaimana cara agar ini tidak mengering? Kalau kita harus menunggu air hujan, ada cara lain. Ayo. Apabila di sini ada sumur, apa yang kalian lakukan? Ambil air dari sumur. Sip, oke. Terus kalau tanpa sumur? Tidak ada air. Bagaimana? Menghujat. Kalau hujannya turun? Mengambil air di sungai. Mengambil air di sungai dengan cara Sedot. disedot atau dipompa. Oke. Ngantuk? Tetap bersemangat, Pak. Yang mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Masih ngantuk lagi? Tidak. Coba Sophia baca di sektor pertanian. Di sektor pertanian, stabilitas produksi dan intensitas tanaman. Di sektor pertanian, air tanah adalah modal utama.
air dalam menciptakan ketahanan pangan dan kayu. Nada petani dan peternak harus cat atau kaskol yang lebih pastikan untuk makro tetap produksi lokal sambil daerah tidak perlu mendapatkan komoditas dari luar yang biasanya lebih mahal sehingga daya lebih masyarakat tetap terjadi dan ekonomi daerah Saparina maju. Saparina buat peta jalan-jalan tematik. Peta jalan-jalan. Jalan-jalan tematik. jaring tematik. Manfaat air bagi manusia apa aja? Manfaat air bagi manusia untuk apa? Pakai minum. Pakai minum. Pakai masak. Pakai memasak. Apa lagi? Mandi. Pakai mandi. Pakai cuci piring. Iya. Terus yang kedua, manfaat air bagi hewan. Untuk minum. Untuk minum. Untuk minum. Apa lagi? Untuk mandi. Untuk mandi. Hewan apa yang mandi? Kucing. Bebek. Ayam. Kalau manfaat air bagi tanaman? Tanaman biar subur pakai air. Biar subur. Ya, ada lagi? Biar tanah tidak kering. Atau tandu
air tanah. Usaha masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan air. Tadi Ibu udah jelaskan. Kalau untuk pertanian, apa manfaatnya? Biar padi Subur. subur. Kalau perikanan, biar ikan tidak mati. Ada lagi selain baik ikan tidak mati? Apa? Ada yang tahu? Selain ikan? Kalau usaha masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan air. Kalau pertanian, dia padinya bagus dan menguntungkan petani. Apalagi dia berasnya bisa dimakan, dijual. Kalau dijual dapat apa? Untung lah. Kalau ketersediaan air di perikanan, apa? Ya, ikannya tidak mudah mati. Ikannya mudah beranak. Jadi ikannya dijual dapat apa? Menguntungkan. Jadi minat sambil bertani, sambil memelihara ikan. Peminat. Yang nomor 3, baca Ais. Dampak ekonomi makro dan mikro. Dampak ekonomi makro dan mikro. Secara keseluruhan kepentingan air tanah menciptakan ketahanan pangan dan stabilitas harga. Mikro, petani dan peternak pemilik arus cash flow. Yang lebih pasti karena risiko kegagalan produksi akibat faktor iklim dapat diminimalisir. Makro, jika produksi lokal stabil, daerah tidak perlu mendatangkan komoditas dari luar yang bisanya lebih mahal, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi daerah terus berputar. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah yang berkelanjutan melalui kelestarian area lestar literasi adalah investasi ekonomi jangka panjang agar sektor primer ini dapat mengikuti. Jadi secara keseluruhan ekonomi makro dan mikro itu terjamin air tanah menciptakan ketahanan pangan dan stabilitas harga. Kesimpulannya adalah apa? Air adalah kebutuhan esensial yang tak tergantikan, namun ketersediaan air juga sangat bermanfaat di bidang apa? Perikanan, terus pertanian, ya. Juga mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman. Sini Ibu ada pesan moralnya. Tetap menjaga lingkungan agar siklus air tetap terjaga demi kelangsungan ekonomi masyarakat. Oke. Jadi selesai pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian tahu tentang manfaat air bagi siapa tadi? Manusia, hewan. Terus di usaha masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan air ada di bidang Pertanian dan perikanan.
Tadi di bidang pertanian, manfaat air bagi ekonomi ada mengairi sawah dan ladang agar tanaman padi tumbuh subur sehingga masa panen tiba. Di perikanan ada menjadi media atau tempat hidup ikan di kolam agar ikan tumbuh besar dan siap dipanen dan dijual. Nah, di sini ada sedikit tambahan, ada transportasi. Menjadi jalur lintas perahu atau kapal untuk mengangkut barang dagang antar wilayah. Biasanya di daerah Kapuas kan. Udah selesai pelajaran kita hari ini, maka siap-siap kita berdoa. Sebelum pulang jangan lupa